Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di channel saya Mas Niko Tutorial. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin menunjukkan cara bagaimana merender video dari aplikasi Adobe Premiere Pro agar hasilnya itu jernih, bening seperti file aslinya teman-teman. Karena memang ada beberapa yang komen, Mas kalau misalkan saya ngerender padahal settingannya itu saya sudah 2,7K 60 fps menggunakan GoPro ya. Tapi kok ketika saya render, saya upload ke YouTube kok gambarnya nggak sejernih yang aslinya ya Mas ya, atau gambarnya pecah-pecah seperti itu. Nah itu memang ada beberapa tipsnya, ada caranya supaya kita hasil rendernya itu bening seperti file aslinya. Buat teman-teman yang mungkin jadi motovlogger atau vlogger atau YouTuber, utamanya menggunakan GoPro atau menggunakan kamera apapun, itu pastinya nanti akan menginginkan video yang kita upload di YouTube itu memang kualitasnya bagus jernih. Langsung saja teman-teman simak videonya bareng-bareng bagaimana caranya merender video kita supaya hasilnya itu jernih. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke komputer. Jadi kali ini kita akan menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Dan saya sekarang menggunakan Adobe Premiere Pro 2019 teman-teman. Jadi di video kali ini murni bagaimana caranya kita merender ya teman-teman, yang render supaya hasilnya tuh sesuai dengan file aslinya. Kalau video untuk cara editnya nanti akan saya berikan di video terpisah. Nah ini sebagai contoh saja, ini video vlog saya menggunakan GoPro Hero 8 Black teman-teman ya. Untuk settingannya di GoPro nya sendiri itu 2,7K, untuk FPS-nya itu 60 fps teman-teman. Nah untuk filenya sendiri, satu file ini ukurannya 3,73 GB. Ini ya, image size-nya ini 2704 x 1520 atau 2,7K. Untuk frame rate-nya itu 59,94 atau 60 fps teman-teman. Nah ini adalah file aslinya. Ini kebetulan kemarin saya pas waktu ngevlog di Pantai Sendang Biru atau di Malang Selatan teman-teman. Nah ini untuk durasinya sendiri, video saya ini 22 menit 33 detik teman-teman. Nah saya pingin nanti ekspornya itu sama dengan kualitasnya sama dengan file aslinya. Karena kalau misalkan kita salah mengekspor itu nanti kualitasnya akan kekompres teman-teman. Nah terus gimana caranya Mas Niko? Kita bisa ketik Ctrl+M atau dengan ini. Nah, file terus kemudian kita ekspor. Nah, ini ekspor terus kemudian media atau Ctrl+M ini ya. Klik. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman sudah menginstal Adobe Media Encoder itu bisa langsung QW ini teman-teman ya, add to Adobe Media Encoder QW. Tapi kalau memang belum menginstal enggak apa-apa, langsung saja dari Adobe Premiere Pro ini. Nah ini ada beberapa settingan teman-teman. Yang pertama adalah paling atas format, ini kita pilih H264. Kita pilih H264 yang biasa saja, jangan yang Blu-ray teman-teman. Nah kalau misalkan standarnya itu biasanya di AVI ya, di AVI atau DivX itu teman-teman. Tapi kita pilih yang H264, itu yang sesuai dengan formatnya YouTube. Atau untuk presetnya kita pilih yang ini teman-teman, YouTube 1080p Full HD. Karena saya ingin merendernya itu ke kualitas Full HD atau FHD atau 1080p teman-teman. Kalau yang 4K di bawahnya. Nah saya nggak ngerender ke 4K karena video asli saya bukan 4K, karena 2,7K ya. Jadi kita ngerendernya ke 1080p Street seperti ini. Nah ini untuk output name-nya sama teman-teman ya. Teman-teman bisa memilih namanya sesuai teman-teman semua. Nah outputnya nanti ini teman-teman ya. Nah, sumbernya ini 59,94 fps, kemudian ukurannya 2,7K ini ya. Nah keluarnya nanti 59,94 fps dengan resolusinya 1920 atau FHD. Nah ini settingan standar teman ya, standar dari YouTube. Akan tetapi ini adalah nah ini ya, bitrate-nya dia cuma 16 teman-teman. Sedangkan kalau file aslinya, coba kita lihat file aslinya. Kalau misalkan kita lihat file aslinya teman-teman ya, file aslinya itu dia mempunyai ini thread. Nah ini ya, dia file aslinya detail. Terus kemudian kita lihat bitrate-nya teman-teman. Jadi dia ukurannya tuh, bentar salah file saya. Salah file jadi. Bentar ya, pelan-pelan aja ini. Nah untuk file aslinya street. Nah ini oke, ini file aslinya dia 3,72 GB. Terus kemudian kita klik detail. Nah dia resolusinya 2,7K, kemudian frame rate-nya itu 59,94 frame per second. Kemudian total bitrate-nya itu 100 teman-teman ya. Itu 100.
karena memang dia 2,7. Kalau misalkan kita ambil contoh GoPro yang 1080, 1080 atau FHD, dia 60 teman-teman ya, total bitrate-nya 60. Kalau 2,7K atau 4K itu biasanya 100. Nah, sekarang kita ambilnya yang 1080. Nah, karena kita ngerendernya formatnya 1080, kemudian ini kita tarik teman-teman ya, bitrate-nya kita maksimalkan ke 62. Nah, ini nanti secara hasilnya itu hampir sama dengan file aslinya, walaupun agak kekompres sedikit, tapi dia relatif sama teman-teman. Terus kemudian teman-teman bisa ngeklik ini. Nah, ini render at maximum depth, itu kalau misalkan kita ngerendernya dengan kualitas yang bagus teman-teman ya, tambah bagus lagi. Jadi improve the video's quality but increase how long encoded text. Kalau teman-teman itu juga membuat dalam videonya itu ada gambar yang mengambil dari Google dengan resolusi kecil, sama dengan yang ini tadi ya, kita klik saja use maximum render quality. Jadi dia meningkatkan kualitas merendernya teman-teman. Nah, luar biasa ya. Jadi seperti itu. Untuk settingannya ini kita centang, use maximum render quality ini kita centang. Nah, ini kita polkan, terus kemudian barulah kita ekspor. Seperti ini teman-teman. Nah, ini dia akan encoding motovlog Pantai Malang Selatan di punya saya. Jadi dia akan merender karena spek komputer saya seperti ini, jadi dia butuh ngerender sekitaran 26 menit teman-teman. Nah, untuk waktunya sendiri itu bisa disesuaikan dengan spek dari komputer teman-teman semua. Oke teman-teman ya, ini sudah selesai ngerender. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Untuk di hasilnya ini tadi, hasil yang saya render, kita coba properties teman-teman. Nah, seperti ini ya, ini sudah saya render, ini hasil render Nico Channel. Jadi file yang tadi, gede tadi ya, karena memang filenya banyak, durasinya 22 menit, itu file saya menjadi 9,89 GB teman-teman. Nah, coba kita lihat detail. Nah, detailnya seperti ini. Jadi dia resolusinya FHD, karena tadi memang saya setting FHD. Terus kemudian bitrate-nya 62, sama frame rate-nya itu 60 fps teman-teman, atau 59,94. Sedangkan untuk audio memang nggak saya setting ya, jadi kita fokus ke videonya saja. Jadi kualitasnya seperti ini. Sekarang kita coba lihat hasilnya teman-teman. Oke. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, oke. Iya. Sekarang kita coba lihat file aslinya dari video yang kita render tadi. Oke. Jadi memang ada penurunan sedikit teman-teman ya, karena dikarenakan resolusi tadi. Nah, dikarenakan resolusi tadi memang ada penurunan sedikit, tapi kalau menurut saya sudah cukup. Dan semua video yang di channel saya itu semuanya settingannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman kenapa Thomas saya kalau misalkan ngerender itu kok hasilnya kekompres banget. Nah, ini tadi teman-teman ya. Ini tadi teman-teman mungkin masih di 16. Nah, 16 ini ya, di 16. Ini tadi kan filenya 10 GB ya, atau jadinya 9,8 GB. Kalau misalkan enggak dinaikkan tadi di 16, itu kisaran ini teman-teman ya. Itu kisaran filenya cuma 2 GB. Jadi bisa dibayangkan sendiri kalau file 2 GB dengan file 10 GB itu pasti lebih jernih yang 10 GB. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin video singkat ini tutorial teman-teman bisa mendapatkan gambaran ya. Untuk rendernya itu cari yang maksimal, dan tentunya lihat dulu file aslinya apakah dia support atau enggak, resolusinya berapa, total bitrate-nya berapa, sama frame per second-nya seperti apa. Teman-teman bisa lihat dulu file aslinya. Jangan sampai file aslinya ini cuma 30 kbps misalkan ya, tapi 30.000 ya, tapi teman-teman ngerendernya itu di 100.000 kbps, itu sama saja karena memang file aslinya sudah kurang bagus. Nah, kalau misalkan kita coba lihat file drone ya teman-teman ya, file drone itu biasanya dia 4K. Nah, karena settingan saya 4K ini ya, settingan 4K itu 3840 kali 2160. Jadi bitrate-nya 98.000 kbps atau 98 mbps, atau setara sekitar 100 mbps. Tapi frame rate-nya cuma 30 teman-teman, karena drone yang saya punya frame rate-nya nggak nyampe 60, cuma 30 fps saja. Oke teman-teman, cukup sekian ya video saya kali ini mengenai bagaimana caranya merender dengan hasil yang
bagus, mulus seperti file aslinya. Buat teman-teman yang suka pengen dibuatkan video tutorial apa, silahkan tuliskan di komentar. Langsung saja ketik komentarnya apa, Mas saya mau dibuatkan tutorial ini, nanti akan saya buatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.